Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya. Salam waras ya. Salam waras, salam cerdas, salam perubahan. Oke. Jadi hari ini saya eh, apa ya? Hari ini saya akan beberkan lagi ya hasil real call untuk timnas Amin ya. Itu semakin hari semakin naik ya. Kalau ini kan hasilnya, hasil recon yang di Amin ini kan kita kan penghitungannya kan manual ya. Jadi ini nggak ada tipu-tipu ya. Oke sobat, Amin naik lagi ya. Suaranya udah mulai melejit. Memang sih kalau dibilang suara yang Pak Prabowo memang tinggi ya. Maksudnya unggul lah gitu ya di setiap hampir berapa provinsi gitu ya. Tapi itu menang tipis ya, bukan menang tinggi gitu, bukan, menang tipis. Jadi untuk pendukungnya 01 tetap optimis ya. Kita insya Allah 2 putaran. Insya Allah 2 putaran ya. Tapi kalau kita menuju 2 putaran pasti menang ya, otomatis menang Pak Amin. Bukan Pak Amin ya, Amin. Amis Muhaimin. Ya, jadi kalau diperbandingin sama realconnya KPU nasional ya, itu jauh banget. Suaranya masa di realconnya KPU nasional tuh 24 tuh naiknya cuma 1%, 0,1%. Jadi katanya kan nggak boleh ngomong curang-curang ya. Nah itu masalahnya tuh. Terus juga banyak yang dibahas masalah demo-demo nggak boleh ya. Demo gitulah ngomongnya, ngapain demo-demo sih ya. Kalau kita demo ya kita kan memperjuangkan kebenaran. Demo itu kan tentang masalah hak angket. Jangan takut lah kalau nggak curang. Kalau kita nggak curang ngapain kita takut ya kan. Otomatis yang lebih baik dukung ya gitu. Jangan bilang curang kan gitu. Maksudnya bukan ya kalau memang terbukti nanti curang ya kan, ya beginilah Indonesia. Kalau memang sebenarnya ya bagus itu untuk pemilihan presiden Indonesia ini, sistemnya nggak usah penghitungan suara lagi. Jadi kita seperti Orde Baru ya. Jadi yang memilih itu anggota Dewan ya, anggota DPR sama MPR ya, itu harusnya seperti. Jadi nggak ada kegaduhan di masyarakat ya kan. Jadi nggak ada perpecahan juga ya kan. Harusnya seperti itu ya. Nanti kita coba usulkan di tahun 2029 ya. Kita kembali lagi ke sana, kembali lagi ke Orde Baru. Jadi nggak ada perpecahan. Sekarang itu percuma para pemimpin bilang tidak ada perpecahan, kita demokrasi, pesta demokrasi, pesta pret, nggak ada pesta ya. Kita malah berpecahan. Otomatis kan yang kalah nggak nerima ya kan. Terus juga yang menang euforia ya kan, seneng-seneng, ngejek-ngejek gitu ya. Otomatis kan secara nggak langsung itu buat perpecahan kan. Tapi tenanglah, untuk 02 juga jangan ngejek-ngejek dulu ya. Oke, kita lihat di Amin itu kan dia anteng ya. Sekarang lihat sendiri, Pak Anies kan jarang muncul di sosial media ya. Karena seperti itu, kita tuh diem-diem dulu lah, nggak usah keluar-keluar dulu. Nanti kita buktiin ya,
di pas tanggal 20 nanti ya KPU nasional mengumumkan ya, itu hasil nasional ya. Kita nanti akan gugat ya. Kita punya data-data ya, semuanya di timnas itu punya data-data yang lengkap. Nanti kita akan pokoknya tunggu aja tanggal mainnya ya. Jadi sekarang nggak usah kita omong-omongin lagi ya, nanti akan diselidiki. Mereka kan lebih pintar lah, maksudnya pintar bohongnya gitu ya, bukan lebih pintar ya, istilah kata kasar itu licik. Nah, sekarang kita tahan dulu ya, jangan gegabah dulu, biarin mereka berjalan, biarin hasil mereka berjalan, hasil kita juga berjalan. Kita lihat nanti siapa yang menang ya. Otomatis kan di recallnya timnasnya Amin. Sekarang datanya sekitar 38%-an ya, naik lagi di 10 Maret kemarin. Itu suaranya timnas Amin itu di 38%, 38,4% ya. Terus di 02 48,1% ya. Dan Pak Ganjar ada di 13,5%. Jadi untuk putaran kedua ini gede harapannya ya. Kita minimal punya 36% atau 37% aja, kita bisa 2 putaran ya. Yang penting 02 jangan di atas 50% ya. Maksudnya kalau mereka di atas 50% otomatis kan mereka menang kan gitu. Tapi kalau 2 putaran kita ada di bawah 40, di atas 36% atau 37% ya. Insya Allah 2 putaran. Kalaupun 2 putaran nanti, insya Allah menang. Amin menang. Jadi sekarang kita nggak usah saling ngolok-ngolok dulu ya. Untuk 02 itu kan dalam komentar di sosial media segala macam kan saya cek, itu kebanyakan ngolok-ngoloknya ya. Kita nggak boleh lah, maksudnya nggak boleh saling menghina begitu. Memang kalau benci ya, kita memang susah untuk mengobatinya. Memang maksudnya kalau kita benci sama seseorang itu ya, jangan lihat kejelekannya aja. Makanya selami air tenang itu kan, air dalam itu laut dalam itu harus diselami, jadi tahu isi-isinya apa ya. Jadi jangan lihat dari atas, itu kan apa sih namanya, kelihatan indahnya doang di luar kan. Jadi harus diselami ya. Tetap optimis, kita mah anteng-anteng aja ya, anteng-anteng aja ya. Terus demo itu kan nggak yang kemarin itu kan masalah hak angket ya, itu kan nggak mempengaruhi hasil pemilu ya. Kalau itu tentang pemakzulan ya kan. Terus satu lagi ya pasti tentang hak angket. Kemarin yang tanggal 8 kemarin Maret itu kan buat pecatin ketua KPU ya, Bawaslu gitu. Karena mereka kan nggak netral ya. Terbukti juga kan, nanti nggak usah kita jelasin di sini, semuanya ada tuh, ada datanya. Oke. Jadi kalau untuk para pendukung-pendukungnya Anies juga, kalau mereka mengolok-olok nggak usah diladenin ya, cukup like aja ya. Di like aja ya, gonjang-ganjing mereka biarin. Kita tetap
Pokoknya kita tetap tunggu aja nanti ya hasilnya nanti. Terus juga ya, nggak usah bersedih-sedih. Siapapun presidennya nanti ya kita tunggu aja nanti. Cuman kan kita tetap berusaha ya, tapi jujur untuk penghitungannya jujur ya, nggak ada tipu-tipu ya. Jadi tunggu aja nanti hasilnya. Tetap optimis, insya Allah amin menang ya. Menang di 2 putaran. Kalau untuk 1 putaran ya insya Allah sih belum terbukti ya, karena setiap provinsi, hampir berapa provinsi itu memang suara Pak Prabowo unggul ya. Unggul itu kita nggak tahu unggul di C1 nya atau memang kan dalam nasional unggul, mereka unggul tapi beda tipis ya, nggak terlalu jauh gitu. Sumpamanya kalau Pak Prabowo-nya suara sekitar 45%, Anies 44%, seperti itu ya. Jadi bedanya tipis. Beda sama timnya Ganjar. Kalau Ganjar ya terlalu jauh ya. Tapi kalau untuk 2 putaran kita bukan jadi 1 lagi, jadi 2, jadi 4 ya. Insya Allah. Kayak doain aja ya. Terus juga kita tetap optimis ya. Optimis. Aduh, saya minum dulu ya. Agak kaku ini ngomong optimis. Ya, tenang aja ya. Mereka bisa bikin skenario ya yang hebat. Allah pun lebih pintar skenarionya ya. Kita tunggu skenario dari Allah. Ini lagi masih berjalan ya. Masih 10 hari lagi. Masih banyak waktu ya. Jadi sudah cukup dulu lah untuk mengolok-oloknya untuk 02. Jadi gak usah saling hina-hina dulu ya. Gak usah saling menjelekkan dulu. Tahan dulu sampai tanggal 20 ya. Setelah tanggal 20 nanti ya terserah kalian lah ya. Pokoknya kita tunggu aja nanti. Jadi jangan terlalu euforia dulu. Itu kan hasil recount yang di KPU ya, yang di nasional. Itu kan punya pemerintah ya. Jadi kalau di Timnas insya Allah itu jujur ya, tanpa tipu-tipu. Nanti dibuktiin nanti pas hari hanya ya. Tunggu aja nanti. Oke, tetap optimis. 01 insya Allah 2 putaran. Insya Allah 2 putaran. Oke, sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, 2 putaran. Jangan lupa untuk 01 2 putaran. Oke, optimis. Ya udah, nggak usah, nggak ada yang mau dibahas lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap perubahan.